Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait ciri-ciri mental yang rusak. Mental memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan seseorang. Jika mental seseorang itu rusak, maka itu akan berpengaruh negatif pada kehidupannya, pada pribadinya, pada dirinya. Pun sebaliknya, jika mental seseorang itu baik, maka itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Nah, jadi penting di sini kita memperhatikan apakah mental kita itu sudah termasuk atau terkategori pada mental yang rusak. Kita harus mengenalinya. Jangan sampai kita terjebak, terkekang atau terkurung pada mental yang rusak yang menghambat karir atau kehidupan kita. Nah, karena apa? Karena mental ini sangat berpengaruh pada kondisi psikologis seseorang, dan kondisi psikologis seseorang itu mempengaruhi nantinya tindakannya. Nah, maka dari itu penting kita memahami yang namanya kesehatan mental. Nah, kita harus mampu mengenali apakah mental kita baik-baik saja atau berkendala atau bermasalah. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas atau mengenali ciri-ciri mental seseorang yang rusak. Apa saja ciri-cirinya? Ciri yang pertama yaitu adalah sering merasa sedih. Orang yang memiliki mental yang rusak itu mereka sering sekali mengalami yang namanya kesedihan berkepanjangan. Sedikit-sedikit sedih, murung. Sedih itu bukannya tidak boleh, sedih boleh, tetapi yang tidak boleh adalah di mana seseorang itu mengalami yang namanya kesedihan yang berkepanjangan. Sedih yang sering sekali terjadi. Karena apa? Karena itu akan menjadi penghambat diri seseorang. Orang yang sedih itu beda energi yang dihasilkan ketika orang itu bersemangat. Nah, maka dari itu orang-orang yang sering sekali mengalami kesedihan, hal-hal yang mereka lakukan itu kurang maksimal tuh. Karena pikirannya terganggu tuh. Nah, jadi orang-orang yang mentalnya rusak itu berhubungan dengan yang namanya sebuah kesedihan. Jadi kita harus mengenali, Anda harus mengenali apakah diri Anda sering merasakan kesedihan berkepanjangan atau bagaimana. Kemudian ciri yang kedua yang menandakan bahwa mental seseorang itu rusak adalah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Jika mental seseorang itu rusak, maka mereka akan sering sekali atau mudah sekali terdistraksi. Fokus sering sekali teralihkan. Nah, konsentrasi itu sendiri adalah di mana kemampuan seseorang untuk menjaga fokusnya terhadap sesuatu hal yang sedang mereka lakukan. Nah, jika seseorang mengalami yang namanya kerusakan mental, mereka akan sulit fokus. Mereka akan sulit fokus melakukan sesuatu. Nah, karena ketidakfokusan itu, mereka sering sekali terganggu oleh hal-hal yang di luar dirinya atau faktor eksternal. Nah, di mana hal tersebut mempengaruhi yang namanya konsentrasi seseorang dari melakukan itu dan berhubungan dengan ketidakmaksimalannya hasil yang didapatkan. Nah, jadi orang yang mentalnya rusak membuat seseorang tidak bisa konsentrasi, orang tidak bisa konsentrasi membuat hasil yang dilakukan itu tidak maksimal. Nah, jadi mental yang rusak dapat kita katakan mempengaruhi produktivitas seseorang untuk bisa melakukan atau menghasilkan sesuatu secara maksimal. Kemudian ciri yang kedua yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki mental yang rusak, yaitu adalah ketakutan, memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau sering sekali dihantui perasaan bersalah. Nah, orang-orang yang memiliki mental yang rusak, mereka itu cemas atau khawatir terhadap sesuatu hal yang terjadi, terhadap sesuatu hal yang akan terjadi juga di masa depan. Padahalnya jika seseorang itu memiliki mental yang kuat, mereka itu akan memiliki yang namanya sebuah ketenangan. Jadi yang membedakan mengapa ada seorang pemenang dan seorang yang pecundang dalam berkompetisi itu sangat dipengaruhi oleh
yang namanya mental. Karena apa? Mental akan berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang, yang mana apakah seseorang itu mengalami kekhawatiran atau kecemasan, atau sebaliknya sebuah ketenangan. Jika seseorang mampu mengendalikan, mengontrol emosinya, mental berhubungan juga dengan kontrol emosi. Mampu mengontrol dirinya untuk bisa tenang, artinya mentalnya baik, maka mereka akan mampu berpikir jernih menghadapi suatu permasalahan, suatu problem, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi orang-orang yang rusak mental sering sekali salah dalam mengambil sebuah keputusan karena dihantui oleh yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Kemudian ciri yang keempat yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki mental yang rusak adalah mereka itu cenderung menarik diri dari yang namanya lingkungan pergaulan. Mereka cenderung menarik diri untuk tidak berinteraksi dengan orang karena mereka apa? Mereka merasa insecure, merasa rendah diri, merasa takut, dan merasa tidak dihargai. Nah, itu adalah ciri-ciri mental seseorang yang rusak tuh. Nah, jadi Anda harus melihat apakah dari Anda sering menarik diri dari lingkungan pergaulan atau bagaimana? Apakah Anda sering merasa insecure atau bagaimana? Nah, orang yang memiliki mental yang baik, mereka itu tidak sering rendah diri, biasa aja, tenang aja. Nah, mungkin itu terkait pembahasan ciri-ciri mental yang rusak. Kita harus mampu mengenalinya, apakah ciri-ciri ini atau tanda-tanda ini ada pada diri kita. Kalau ada, segera antisipasi agar kita tidak terjebak pada mental yang rusak yang dapat menghambat karir dan kesuksesan kita atau kehidupan yang lebih baik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.